Shalom, selamat malam umat-umat Tuhan, secara khusus umat-umat Tuhan, anggota jemaat PTMC Kramat Pulau. Kami mengucapkan selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di mana kita boleh berbakti bersama-sama dalam kebaktian pertengahan minggu ini. Untuk mengawali kebaktian kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita undang Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Kita awali kebaktian kita, mari kita sama-sama menyanyi dari lagu Syiar nomor 40. Lagu Syiar nomor 40, tiada lain pelindung seperti Yesus. Kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Aurora Simarmata. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa oleh sebab kasih-Mu, kasih karunia-Mu yang tetap kami rasakan hingga saat ini. Bapa, pada malam hari ini kami kembali datang kepada Engkau untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati hamba Tuhan, Bapak Pendeta Paul Emerson Zai yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh berdaulat di dalam hati kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan nanti dapat kami mengerti dan dapat mengubah hidup kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kiranya Engkau memberkati seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini agar dapat berjalan dengan baik dan memberkati juga umat-umat Tuhan yang menyaksikannya dimanapun mereka berada. Kehendak-Mu yang jadi atas kami ya Bapa. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Paul Emerson Zai. Selamat malam saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat berbahagia. Pada saat ini adalah saat yang sangat indah yang patut kita syukuri karena Tuhan memberikan waktu untuk ibadah, khususnya malam permintaan doa. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu agar kita berdoa sejenak.
Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang kepadamu bersyukur karena begitu baik Engkau memelihara kami, dan saat ini hati kami siap untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin, memberkati kami, agar kami boleh memahami rencana Tuhan dan firman-Mu yang kami dengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur karena kasih-Nya masih memelihara kita hingga saat ini. Dan pada malam hari ini saya rindu untuk mengajak kita kembali bersama dengan Yesus di dalam pelayanannya, di dalam perjalanan hidupnya selagi masih ada di dunia ini. Setelah Yesus dimuliakan di bukit dengan hadirnya Musa dan Elia, kemudian mengadakan banyak tanda. Setelah itu melayani orang banyak dengan penuh sukacita. Sekarang mereka dalam perjalanan di Galilea. Sekali lagi Yesus mengingatkan murid-murid ini karena rindu mempersiapkan pikiran mereka terhadap peristiwa yang berat yang akan dihadapi mereka di dalam pekerjaan Tuhan yang terakhir di atas dunia sebelum Dia disalibkan. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan di sana Dia akan mati, dibunuh dan bangkit dari antara orang mati. Namun sampai hari itu, walaupun sudah berkali-kali Yesus menyampaikan kepada murid-murid amaran tentang kematiannya, tentang penderitaannya, sampai hari itu mereka belum juga mengerti akan perkataannya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 3,5 tahun lamanya Yesus mengajar, berjalan bersama, tidur bersama, makan bersama, melakukan mujizat bersama-sama, dan mengajar Yesus terus tentang apa yang akan dihadapinya. Tapi murid-muridnya, ya tolong diingat ini saudara, sampai hari terakhir mau Yesus disalibkan, mereka belum mengerti tentang misinya. Jangan-jangan kita sudah lama dalam gereja, menerima kebenaran firman Tuhan ini. Kita rajin ibadah, kita rajin melayani, tetapi di saat yang sama, pekabaran kebenaran yang sejati dari Tuhan kita belum mengerti sepenuhnya. Ini penting saudaraku, karena banyak yang saya ketemu, saya jumpai di dalam pelayanan saya 30 tahun lebih ini. Banyak orang yang sudah menerima Alkitab di rumahnya, membacanya berulang-ulang, tetapi belum menemukan kebenaran sejati di dalam hidupnya. Kenapa berani saya katakan demikian? Masih banyak orang-orang yang mengaku Yesus, mengaku Kristus sebagai juru selamat mereka, tetapi bicara di dalam hal penurutan kepada firman Allah, hidup dalam kebenaran, jauh saudaraku. Masih banyak orang yang mengikuti tradisi, ajaran manusia. Sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, harusnya kita ini menyucikan diri dari semua hal-hal yang bisa merusak tubuh kita ini, karena tubuh kita adalah milik Kristus. Tubuh kita ini adalah Ka'bah roh, tidak boleh menggunakan apakah
Apakah itu obat-obatan? Apakah itu seperti makanan-makanan haram? Saudaraku, banyak orang berdalih bahkan mau menggunakan ayat-ayat Alkitab yang seharusnya bukan untuk itu, agar mereka bisa melakukannya dengan leluasa. Sabat hari ke-7, sabat peringatan yang Allah sendiri sudah asingkan, tidak disucikan. Saudara-saudara yang kasih, Yesus sendiri yang memberikan penekanan berulang-ulang mengenai sabat, bahwa itu adalah hari yang dikuduskan, hari di mana menjadi berkat, hari di mana menjadi pertolongan kepada orang lain. Tetapi ada banyak orang sekalipun mengaku Yesus tidak menyucikan, tidak menguduskan hari Sabat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa lama lagi, pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya, berapa lama lagi aku bersama-sama dengan kamu sehingga kamu baru mengerti? Saudara yang kasih, ini menjadi tantangan bagi kita di dalam hidup kekristenan saat ini. Jangan sampai sudah lama kita menerima kebenaran ini, berulang-ulang kita membaca bolak-balik halaman-halaman Alkitab, tetapi pikiran kita tetap tertutup seperti murid-murid sampai di akhir pelayanan Yesus mereka belum mengerti tentang misinya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, gantinya murid-murid ini mempersiapkan diri menghadapi hari yang penuh kesusahan itu, di mana guru mereka sebentar lagi akan ditarik dari mereka, akan dibunuh di depan mata mereka. Justru apa yang mereka bangun? Roh persaingan, bertengkar satu dengan yang lain, hanya tentang hal-hal yang kecil. Mereka selalu di pikirannya, Yesus akan jadi raja di dunia. Saya harus atur posisi saya harus siapkan posisi saya. Mereka bersaing sekarang. Belum terjadi apa-apa, tetapi mereka sudah ribut satu sama lain untuk siapa yang harus lebih besar di dalam kerajaan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini di gereja, di dalam pelayanan terjadi persaingan. Bukan persaingan rohani untuk dapat lebih suci, lebih kudus, lebih melayani, tetapi justru mencari jabatan duniawi, pikiran-pikiran duniawi, kerinduan-kerinduan duniawi dibangun di dalam benak manusia. Sekalipun berbicara agama, sekalipun berbicara firman Tuhan, tetapi jauh di lubuk hati mereka adalah kedudukan, jabatan duniawi. Itulah yang terjadi di antara murid-murid itu. Dan Yesus mengetahui apa yang terjadi. Dia membaca pikiran mereka. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah dalam perjalanan mereka tiba di kota, seorang pemungut pajak dari bait suci datang kepada Petrus dengan pertanyaan, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Ada satu ketentuan di orang Yahudi untuk memberikan upeti iuran bait suci yang sudah digariskan dalam satu peraturan. Setiap orang Yahudi membayarnya untuk menyokong bait suci setiap tahun. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam hal ini ada permasalahan yang timbul.
enggan membayar upeti akan dianggap sebagai ketidaksetiaan kepada bait suci. Dalam penilaian para rabi, ini adalah merupakan satu dosa yang paling menyedihkan. Tapi sikap juru selamat terhadap hukum para rabi serta tegurannya yang begitu jelas terhadap tradisi-tradisi ini memberikan satu alasan bahwa Yesus sedang merusak pelayanan bait suci. Saudara-saudara lihat ini. Yesus sendiri di mata para rabi, di mata para imam-imam itu, para ahli Taurat itu, bahwa Yesus justru ingin merusak pelayanan bait suci. Sekarang, inilah kesempatan bagi musuh-musuh ini untuk bersekutu menjebak Yesus dengan memungut upeti. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Petrus melihat pertanyaan pemungut upeti itu sebagai satu sindiran mengenai kesetiaan Kristus kepada bait suci. Karena begitu semangat Petrus untuk menjaga kehormatan gurunya, dia terburu-buru menjawab pertanyaan itu tanpa meminta nasihat dari Yesus. Dia mendahului berkata bahwa Yesus akan membayar upeti. Petrus tidak dapat menangkap pertanyaan mereka ini secara luas. Tetapi Yesus mengerti. Dan oleh jawabnya kepada pemungut upeti, bahwa Yesus mau membayar upeti, itu adalah memberikan satu pengertian yang keliru tentang Yesus yang telah disebarluaskan oleh imam-imam dan para penghulu. Saudara-saudaraku, kenapa kita mau lihat sedikit di sini? Pada zaman Musa, ada beberapa golongan yang dibebaskan dari upeti. Mereka yang tidak diberi warisan di antara orang banyak. Ulangan pasal 10 ayat 9 firman Tuhan katakan, Tuhan berkata, sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya seperti yang difirmankannya oleh Tuhan Allahmu. Pada zaman Musa, saudaraku yang kasih, orang Lewi tidak dipungut pajak biaya untuk Ka'bah karena mereka melayani. Pada zaman Kristus, jadi ini setelah Yesus di dunia ini datang, imam-imam dan orang Lewi masih dianggap sebagai orang yang diabdikan khusus untuk bait suci, sehingga tidak dituntut untuk membayar iuran tahunan. Nabi-nabi juga dibebaskan dari pajak atau iuran upeti untuk Ka'bah. Mari kita lihat di sini ada satu kelicikan, strategi untuk menjebak Yesus. Dalam menuntut upeti dari Yesus, para rabi sedang berusaha mengesampingkan tugasnya sebagai seorang nabi atau guru. Dan dengan memperlakukan dia menjadi orang biasa, artinya Yesus itu bukan siapa-siapa. Jadi waktu mereka menuntut upeti dari Yesus, kalau Yesus kasih itu,
berarti Yesus itu bukan nabi, karena nabi bebas dari upeti. Bukan imam, karena imam bebas dari upeti. Lihat ini jebakannya. Tetapi kalau dia menolak untuk membayar, maka dia dituduh, Yesus akan dituduh sebagai orang yang tidak setia kepada bait suci. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, kalau dia kasih, dia bayar, berarti Yesus mengakui bahwa dia bukan nabi. Wah, luar biasa. Tidak dikasih, tidak dibayar Yesus, dia dikatakan bahwa dia tidak menghargai pelayanan bait suci. Kalau dia bayar, berarti Yesus menyatakan dirinya bahwa dia bukan nabi, dan mereka itu yang mereka tunggu, saudara-saudara. Saudaraku yang kasih, seandainya Yesus telah membayar cukai tanpa protes, sudah tentu ia mengakui keadilan tuntutan itu, dan dia juga mengingkari keilahiannya. Tetapi ia melihat ada baiknya memenuhinya. Ia menyangkal tuntutan itu yang atasnya, ya, hal itu didasarkan. Apa maksudnya, saudaraku? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam menyediakan pembayaran cukai atau pajak, Yesus sedang memberikan bukti tentang tabiat ilahi. Maka dalam Matius 17 ayat 27, apa dikatakan? Pergilah memancing ke danau. Ia memerintahkan Petrus, dan ikan yang pertama yang kau pancing, tangkap, buka mulutnya, maka engkau akan melihat, menemukan ada uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah uang itu, bayarlah itu kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi makanya 4 dirham, karena 2 dirham itu 1 orang, jadi 1, ya, 2 untuk Petrus, 2 untuk Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun ia telah menutupi keilahiannya dengan kemanusiaan, tetapi saudara, dalam mujizat itu Yesus tetap menunjukkan kemuliaannya. Saudaraku yang kasih, Mazmur 50 ayat 10 sampai 12 sudah jelas bahwa Yesus menyatakan melalui Daud, sebab punyakulah segala binatang hutan, beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung-burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Dan itu dibuktikan oleh Yesus. Dia suruh Petrus pergi ke danau, lemparkan pancingmu, dan ikan yang pertama kau tangkap, ya, itulah, ya, yang engkau buka mulutnya, dan engkau akan mendapatkan 4 dirham. Bayarlah itu kepada mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran bagi kita pada malam hari ini adalah membawa manfaat bagi saudara dan bagi saya. Walaupun itu lebih dahulu kepada murid-murid. Yang pertama, Yesus tidak menyakiti hati oleh menahan cukai itu. Ia melakukan apa yang sebenarnya tidak boleh dituntut daripadanya. Kristus sedang mengajarkan kepada mereka bahwa kalau tidak perlu, jangan hendaknya mereka menempatkan diri dalam permusuhan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Artinya, kalau ada peraturan, ikuti, saudara-saudara. Mungkin di pemerintahan, mungkin di sekitar kita, ada hal-hal yang kita harus lakukan. Ingat umat Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang Kristen yang sejati harus taat kepada peraturan. Selama itu tidak melanggar perintah Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, Yesus katakan sedapatnya kita harus menjauhkan kemungkinan terjadi
untuk menyalah tafsirkan iman kita. Jangan sampai, saudara. Saya sering berhadapan dengan beberapa suku. Saya dari 2 suku, saudara-saudara. Ayah saya suku Nias, ibu saya suku Batak. Dua-dua ini memiliki adat istiadat tradisi yang ketat. Dan saya berusaha, saudaraku, di dalam adat istiadat tradisi yang ketat ini, hal-hal yang tidak menyimpang dari kebenaran, dari firman Tuhan, saya lakukan. Kewajiban saya. Saya tidak mau menjadi batu sandungan. Kita tidak boleh iman kita disalah tafsirkan. Jangan jadi orang ekstrim juga, saudara. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Lakukan itu agar disitulah kita menyatakan bahwa kita ini adalah seorang Kristen yang baik. Adat istiadat yang baik, mari kita lakukan. Tapi kalau itu sudah menyimpang dari kebenaran, saudara-saudaraku, memang disitulah kesempatan kita juga untuk memperkenalkan firman Tuhan. Meskipun orang Kristen tidak boleh mengorbankan satu prinsip kebenaran, namun mereka harus menjauhkan pertentangan bila mungkin melakukannya. Tolong diingat ini, saudaraku. Jadi orang Kristen yang sejati, pengikut Yesus yang sungguh, bukan selalu mengadakan pertentangan. Saudaraku yang kasih, pada malam hari ini, perlu pikiran kita dialihkan. Sama seperti murid Yesus dari berpikir duniawi, bertengkar, berselisih hanya untuk merebut siapa yang terbesar. Ketika Yesus mengatakan kepada mereka bahwa ia akan dibunuh dan bangkit lagi, ia sedang menarik pikiran mereka, perhatian mereka ke dalam percakapan mengenai ujian yang besar bagi iman mereka. Sekiranya mereka sudah bersedia menerima apa yang hendak diberitahukan kepada mereka, sudah tentu mereka terhindar dari kesedihan dan putus asa yang pahit. Saudara-saudara, firman Tuhan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayanan dari semuanya. Markus 9 ayat 35. Ingat saudaraku yang kasih, mereka yang digerakkan oleh kesombongan dan cinta akan kehormatan sedang memikirkan diri mereka sendiri serta pahala yang akan mereka peroleh, gantinya bagaimana hendak menjadi mengembalikan kepada Allah pemberian yang mereka terima. Mereka tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan surga karena mereka disamakan dengan kedudukan setan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi pelajaran penting bagi kita pada malam hari ini. Bila mana saudara masih memikirkan hal-hal duniawi, jabatan, kesombongan, saudaraku yang kasih, tempatmu bukan dalam sorga, tetapi engkau disamakan dengan kedudukan setan. Tegas ya, dari firman Tuhan ini. Dan Tuhan katakan, sebelum kehormatan harus ada kerendahan. Murid yang paling sederhana adalah yang paling mantap dalam pekerjaan Allah. Saudaraku yang kasih, makhluk-makhluk yang cerdas di sorga bekerja sama dengan Dia yang sedang berusaha bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudaraku yang kasih, pada malam hari ini, firman Tuhan katakan kepada kita, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 3. Kesederhanaan, sifat melupakan diri sendiri, kasih seorang anak kecil yang penuh kepercayaan adalah sifat yang dihargai oleh surga. Saudara-saudaraku, inilah ciri-ciri
kebesaran sejati. Semoga dengan firman Tuhan pada malam hari ini kita rindu, kita menjadi orang yang rendah hati, yang memikirkan jiwa, memikirkan pelayanan, memikirkan sorga, gantinya hanya dipenuhi dengan kepentingan diri, kesombongan, dan ingin menjadi yang terbesar di atas dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudaraku, karena malam ini malam permintaan doa, saya mengundang kita, bagi yang bisa bertelut, mari kita bertelut. Nanti di tengah-tengah doa ini saya akan kasih kesempatan buat kita untuk menyampaikan doa pribadi. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Engkau Allah pencipta kami, Allah yang mengasihi kami. Saat ini kami datang dengan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada untuk menyampaikan pujian kami. Kami manusia berdosa ya Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu mengaku dosa kami, dan biarlah kiranya pengampunan daripadamu boleh menjadi bagian kami semuanya. Bapa yang baik, saat ini kami mau menyerahkan umat Tuhan di dalam tangan-Mu. Berkati mereka dalam rumah tangga, berkati mereka di dalam pekerjaan, berkati mereka di dalam segala aktivitas dan cita-cita mereka. Memberkati anak-anak, mantu, cucu-cucu yang Tuhan karuniakan dalam setiap keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar kiranya Engkau membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan dalam semua yang mereka pegang, mereka kerjakan, agar lumbung-lumbung mereka boleh menjadi penuh, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang sedang bergumul dalam berbagai hal kehidupan ini, Tuhan akan bukakan jalan. Dan bila masih ada lagi permohonan-permohonan yang lain dari anak-anak Tuhan, kiranya Engkau sendengkan telinga-Mu. Kami berterima kasih Bapa. Kami boleh menikmati persekutuan melalui ibadah ini walaupun kami dipisah oleh jarak. Kami berterima kasih karena Roh Kudus Tuhan masih tetap mengingatkan kami. Kami bersyukur atas rumah tangga yang Kau berikan bagi kami. Kiranya melalui pelayanan kami, baik di dalam jemaat, Engkau gunakan kami menjadi saluran berkat kepada orang lain, membawa jiwa-jiwa yang baru ke dalam kandang Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kami, memelihara kami, menguatkan kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Kita telah mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Paul Emerson Sai. Mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan menyanggupkan kita menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dan untuk mengakhiri kebaktian pertengahan minggu kita pada malam hari ini, kita sama-sama menyanyi dari lagu Sion nomor 41. Lagu Sion nomor 41, Yesus sepertinya Gembala.
Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kami bersyukur untuk pekabaran yang telah kami dengar, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan hingga saat ini dan janji bahwa Tuhan akan terus menyertai kami hingga Maranatha. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh berbakti memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk Pendeta Zai, Kau berkati hamba-Mu ini dalam tugas dan pelayanannya. Berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang telah mendengar dan menyaksikan siaran kebaktian pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan untuk segala hal, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan selalu dalam kehidupan kami. Ampuni kami orang berdosa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebaktian pertengahan minggu kita, dan di akhir pertengahan minggu ini kembali kami ingatkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, anggota Jemaat PTMC Kramat Pulo. Jika Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dan ingin mengembalikan perpuluhan, dan memberikan persembahan khusus, persembahan terpadu dan persembahan ucapan syukur, persembahan tersebut dapat ditransfer melalui rekening gereja yang ada di bawah ini. Demikianlah kebaktian kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya.